Alhamdulillah hari ini ada saldo masuk ke rekening KKS BNI. Dan wilayah mana saja yang bantuan PKH BPNT melalui PT Pos nanti akan cair di tahap yang ketiga. Guys, kalau video ini tembus 300 like dalam satu hari, akan ada hadiah buat teman-teman semua. Dan pastikan teman-teman semua sudah like dan subscribe channel ini. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Sidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah video ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan pastikan teman-teman semua sudah klik tombol like atau suka, tembusin 300 like dalam satu hari. Dan silakan komentar di kolom komentar kalau teman-teman punya pertanyaan. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar kabar gembira. Alhamdulillah hari ini ada bantuan PKH untuk KPM PKH yang masuk ke KKS BNI. Dan kira-kira wilayah mana saja yang bantuan PKH BPNT tahap 2 via PT Pos nanti akan disalurkan kembali. Jadi kita akan bahas pada video ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Ya, jadi kalau teman-teman semua punya pertanyaan, silakan saja tuliskan di kolom komentar ya. Pastikan teman-teman sebelumnya sudah klik tombol like video ini. Oke, di sini pertanyaannya sama, saya juga belum punya kartu KKS. Semoga masih cair lewat PT Pos. Ya, jadi gimana Bang untuk supaya tahu kita masuk ke dalam daftar Burekol. Nah, jadi untuk bantuan PKH BPNT via PT Pos sebelumnya itu kan dalam waktu dekat ini akan ada proses Burekol ya, proses buka rekening kolektif yang akan dilakukan oleh Bank Himbara. Nah, jadi untuk bisa mengetahui apakah nama kita masuk ke dalam proses Burekol atau tidak untuk tahap yang kedua, teman-teman bisa lakukan pengecekan di aplikasi Cek Bansos ya. Ini aplikasi Cek Bansos yang developernya adalah Kementerian Sosial. Jadi teman-teman, aplikasi Cek Bansos ini dikeluarkan oleh Kementerian Sosial sebagai upaya transparansi Kementerian Sosial dalam menentukan penerima manfaat bantuan sosial, baik itu PKH ataupun BPNT. Jadi ada dua skema penetapan atau pengajuan KPM penerima manfaat, yaitu melalui aplikasi DTSN, yaitu yang pertama skemanya melalui formal, yaitu mulai dari RT, kemudian RT melakukan pengajuan ke desa ataupun kelurahan, kemudian kelurahan mengajukan ke Dinas Sosial Kabupaten, kemudian Dinas Sosial Kabupaten mengajukan lagi ke Kementerian Sosial. Nah, itu cara-cara formal yang bisa teman-teman lakukan untuk mengajukan diri sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Nah, ada cara non formal atau cara kemasyarakatan, ya ini melalui aplikasi Cek Bansos. Seluruh warga negara Indonesia ini bisa mengakses aplikasi Cek Bansos dengan syarat teman-teman harus daftar dulu, download dulu aplikasinya, kemudian nanti verifikasi data seperti KK, KTP, email, nomor handphone, dan lain sebagainya. Kalau data teman-teman semua sudah diverifikasi oleh Kementerian Sosial, maka teman-teman bisa melakukan pengajuan atau pengusulan ataupun penyanggahan. Nah, misalnya di daerah teman-teman semua ada penerima manfaat bantuan, baik PKH ataupun BPNT, dia menerima bantuan sosial, tetapi kalau dilihat kenyataannya dia tidak layak. Nah, teman-teman bisa melakukan penyanggahan di aplikasi Cek Bansos. Begitupun untuk pengusulan ya, bisa di menu usul untuk bisa mengajukan misalnya tetangganya yang dia harusnya dapat bantuan sosial tetapi tidak pernah dapat bantuan. Jadi teman-teman bisa lakukan pengecekan di aplikasi Cek Bansos. Begitupun untuk proses tahap Burekol. Kalau di status Cek Bansosnya itu teman-teman keterangannya sudah proses Burekol, berarti teman-teman sudah masuk ke dalam data Burekol tahap 2 yang akan dibagikan ini.
Tapi kalau statusnya itu masih desil 6 sampai dengan 10, ya itu mohon maaf teman-teman masuk ke dalam data pengelompokan kemiskinan yang tidak layak menerima manfaat bantuan sosial. Nah, gimana untuk cara merubahnya? Ya, tetap melalui aplikasi Cek Bansos, bisa pengajuan untuk perubahan data. Ataupun teman-teman bisa datang ke kantor desa ataupun kantor lurah, ataupun langsung datang ke dinas sosial untuk melakukan perubahan data desil, baik desil 6 ataupun desil 10. Nah, itu teman-teman. Nah, kita masuk ke topik utamanya. Hari ini ada saldo masuk ke dalam rekening KPM PKH. Ya, ini totalnya 1 juta rupiah. Ya, ini ada laporan dari penerima manfaat PKH. Ya, Bang, ada saldo masuk ke rekening saya 1 juta rupiah. Tadi baru dicek di agen. Nah, saya kartu KKS-nya KKS BNI. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari struk penarikannya, ini bantuannya 1 juta rupiah, ya. Dan setelah ditanya, KPM tersebut sebelumnya itu tidak pernah menerima manfaat bantuan BPNT dan juga penebalan, ya. Dia hanya menerima manfaat bantuan PKH. Setelah dilakukan pengecekan, teman-teman, ternyata di Cek Bansos, si KPM ini keterangan bansosnya itu sembakonya sudah masuk ya 600.000 dan juga bantuan penebalannya 400.000. Nah, ini tanpa disadari KPM, ternyata dia sudah menjadi penerima manfaat BPNT dan juga mendapatkan bantuan penebalan 400.000 yang ditotalkan menjadi 1 juta rupiah. Nah, ketika dia melakukan pengecekan bantuan ke rekening BNI tadi, nah ternyata ada saldonya 1 juta rupiah. Tetapi selama ini dia hanya menerima manfaat bantuan PKH saja. Nah, berarti itu bantuan sosial BPNT-nya 600.000 untuk periode April, Mei, dan juga Juni, dan bantuan penebalannya 400.000 untuk periode Juni dan juga Juli. Nah, ini untuk tahap yang kedua ya teman-teman. Jadi hari ini baru dilakukan pengecekan dan baru dilakukan pencairan oleh KPM tersebut untuk bantuan BPNT dan juga bantuan penebalan 400. Jadi totalnya 1 juta karena si KPM ini tidak tahu sebelumnya dia menerima bantuan BPNT dan juga penebalan. Karena selama ini dia hanya menerima bantuan PKH saja. Nah, ini banyak kejadian seperti itu. Jadi buat teman-teman, ya, tidak ada salahnya teman-teman melakukan pengecekan di aplikasi Cek Bansos. Siapa tahu teman-teman yang selama ini hanya menerima manfaat bantuan sosial PKH saja, ternyata di tahap 2 ini teman-teman masuk ke dalam daftar penerima manfaat bantuan BPNT SK-nya untuk tahap yang kedua. Nah, kalau teman-teman menerima bantuan BPNT, sudah bisa dipastikan teman-teman juga akan menerima bantuan penebalan Rp400.000. Jadi, silakan selalu update datanya di aplikasi Cek Bansos ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman untuk wilayah-wilayah nasib bagi KPM PKH BPNT yang sebelumnya itu cairnya melalui PT Pos dan akan ada proses peralihan penyaluran dari PT Pos ke Bank Himbara, untuk tahap yang kedua akan ada proses burekol atau buka rekening kolektif. Nah, ini akan dilakukan buka rekening kolektif oleh Bank Himbara, ya baik BNI, BRI, Mandiri, BTN, kemudian BSI di berbagai wilayah. Nah, ini totalnya ada sekitar 456.713 data yang akan masuk ke dalam proses burekol tahap yang kedua tahun 2025 yang akan disalurkan nanti di bulan Agustus. Nah, ini kita akan baca. Ini ada Kabupaten Balangan 308 KPM, Kabupaten Bangkai ada 747, Kabupaten Banggai Kepulauan 652, Kabupaten Banggai Laut ada 821, Barito Selatan, kemudian ada Banyumas, Kabupaten Barito Timur, ada Kabupaten Barito Utara, Batubara, Bengkayang, kemudian Bengkulu Utara, Bogor, Bombena, Bone, Brebes, Bulukumba, Buol,
Buru, Ciamis, Cilacap, Dairi, Damas Raya, 4 Lawang, Garut, Gorontalo Utara, kemudian Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Jember, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Kolaka Selatan, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kuantan Singingi, Kutai Barat, kemudian Kabupaten Kutai Timur, Labuan Batu Utara, kemudian Lamandau, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Landak, Luwu, Luwu Timur, Maluku Tenggara, Melawi, Mesui, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Morowali, Morowali Utara, Muko-Muko, Murung Jaya, Musirawas, Nunukan, Ogan Komering Hilir, Ogan Komering Ulu, kemudian Ogan Komering Ulu Timur, Padang Lawas Utara, Pandeglang, Pangkaene dan Kepulauan, kemudian Pasaman Barat, Pasangkayu, Pelalawan, Penajam Pasir Utara, Pesaweran, Pesisir Selatan, Pinrang, Pulau Pisau, kemudian Rokan Hilir, Rokan Hulu, Samosir, Sekdau, Sekadau, Serang, Serdang Bedagai, Seruyan, Siak. Nah, ini Siak wilayah saya. Kemudian Sidenreng, Rapang, Sijunjung, Simalungun, Sinai, kemudian Sintang, Sleman, Sopeng, Sukamara, Sumenep, Tekajar, Tanah Toraja, Tenggamus, Tanjung Jabung Barat, kemudian Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapin, Toba, Toli-Toli, Toraja Utara, Tulang Bawang Barat, Wajo, Waikanan, Cilegon, Kediri, Madiun, dan juga Tegal. Nah, itu beberapa wilayah yang nanti akan masuk ke dalam proses burekol yang tahap 2. Jadi, kalau wilayah teman-teman tidak disebutkan, berarti tidak masuk ke dalam daftar burekol untuk tahap yang kedua aja. Dan untuk jadwal pembagian pendistribusian KKS-nya itu akan tergantung di wilayah masing-masing. Bisa jadi ada yang sudah mulai, bisa jadi yang mulai minggu depan, atau ada yang 2 minggu lagi. Jadi tunggu saja informasi dari para pendampingnya. Nanti pasti pendampingnya akan menginformasikan ke teman-teman yang masuk ke dalam list pembukaan rekening kolektif untuk tahap yang kedua. Kalau tidak ada informasi dari pendamping, berarti kemungkinan besar tidak masuk ke dalam list data burekol untuk tahap yang kedua. Jadi itu saja mungkin teman-teman informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like. Silahkan komentar kalau punya pertanyaan. Saya Imam Mursidin. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.